Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Darmila di channel YouTube aku Darmila Mila. Nah, kali ini Mila akan membahas pembahasan dengan topik teknologi, yaitu Software Development Life Cycle atau disingkat dengan SDLC. Penasaran nggak sih dengan apa itu SDLC? Nah, langsung aja klik. Jadi SDLC itu kepanjangan dari Software Development Life Cycle, atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan siklus hidup pengembangan sistem. SDLC ini disebut dengan sebuah konsep pengembangan sistem yang sistematis dan terstruktur. Artinya mulai dari langkah awal setelah selesai dilanjutkan ke langkah berikutnya sampai selesai. Nah, proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Dan konsep dasar SDLC ini merupakan salah satu metode pengembangan sistem yang paling sering digunakan. Kenapa? Karena tadi dia merupakan salah satu metode pengembangan sistem yang terstruktur dan sistematis, yang artinya dalam pembuatan proyek atau sistemnya itu memang melalui tahap-tahap dari awal hingga akhir itu secara terstruktur. Kemudian tahapan-tahapan dalam SDLC itu ada yang pertama itu namanya planning, kemudian analisis, yang ketiga design, yang keempat itu implementation, yang kelima itu testing dan integration, yang keenam itu ada namanya maintenance. Pertama itu perencanaan atau disebut juga dengan planning. Nah, di perencanaan ini dia tuh membahas kebutuhan-kebutuhan sistem. Yang pertama itu ada namanya mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan. Jadi dalam membuat sebuah sistem itu develop itu tentu mempunyai tujuannya apa dan ruang lingkup pengembangannya itu mau seperti apa agar tujuannya itu semakin jelas dan goalsnya itu bisa tercapai dengan baik dan benar. Nah, kemudian itu ada mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin terjadi dan solusinya. Dalam membangun sistem tidak menutup kemungkinan dan pasti ada yang namanya itu permasalahan. Nah, sebelum terjadi permasalahan itu diidentifikasilah masalah-masalah yang mungkin terjadi dan pasti ada solusinya. Kemudian menentukan strategi apa saja yang digunakan dalam pengembangan sistem. Dalam membuat sebuah sistem yang baik dan benar tentunya dibuatlah sebuah strategi agar bisa membangun sebuah sistem yang bagus dan berfungsi dengan baik. Kemudian tahap analisis. Di tahap analisis ini ialah melakukan analisis dan penelitian terhadap sistem yang telah ada, yaitu pertama itu melakukan analisis terhadap kebutuhan user dan mengembangkannya. Dalam membuat sebuah sistem, develop tentunya mengutamakan kebutuhan user, karena user nanti akan menjadi pengguna di sistemnya itu dan mengembangkan dari kebutuhan yang sudah diketahui dan dianalisis tadi. Kemudian ada itu brainstorming dalam tim pengembang mengenai kasus mana yang paling tepat dimodelkan dengan sistem. Nah, bagi yang belum tahu, brainstorming ini ialah metode penyelesaian masalah dengan memunculkan ide sebanyak mungkin, dan ide yang paling bagus ialah ide yang diambil. Kemudian ada namanya itu analisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan sistem. Kebutuhan-kebutuhan apa saja yang pada sistem tadi dan membuat batasan sistem agar tidak keluar tujuannya itu tidak melenceng. Kemudian tahap perancangan itu tahap desain. Setelah dianalisis tadi, hasilnya itu bisa menjadi patokan untuk merancang desain-desain pada sistem. Yaitu pertama itu menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem, kemudian memenuhi fungsi-fungsi dibutuhkan oleh sistem. Dalam dunia teknologi, memenuhi fungsi-fungsi dibutuhkan oleh sistem itu dikenal dengan UX, user experience. Jadi di apa saja dalam sistem itu yang membuat sistem itu agak mudah digunakan, itulah nanti dari fungsi UX itu. Kemudian ada namanya itu merancang user interface. User interface ini artinya di mana si develop ini itu bisa menampilkan visual yang menarik kepada user agar user tertarik untuk menggunakan sistem tersebut. Kemudian tahap implementasi. Nah, di tahap implementasi itu rancangan yang sudah dibuat agar menjadi sistem yang utuh, diimplementasikan rancangan-rancangan tadi dan bisa digunakan. Pada tahap ini bisa saja membutuhkan waktu yang lama, karena bisa saja kita tuh menemui kendala-kendala baru di luar perencanaan sehingga dibutuhkanlah analisis tambahan. Bahkan kemungkinan terburuk jika masalah yang ditemukan itu kompleks, bisa saja dilakukan perubahan perancangan sistem yang tidak direncanakan. Kemudian itu ada namanya tahap uji coba dan integrasi. Nah, pada tahap ini
kita bisa melihat apakah sistem yang kita bangun, apa yang dibangun develop ini bisa bekerja dengan optimal dan sesuai keinginan atau tidak. Nah, selain itu, banyak hal yang dipertimbangkan di uji coba dan integrasi ini, mulai dari kemudahan penggunaan hingga goals yang dicapai itu sesuai tidak dengan perencanaan sejak awal. Jika terjadi kesalahan, harus dilakukan perbaikan dari tahap awal hingga tahap ini, sesuai dengan konsep SDLC ini. Nah, di konsep SDLC ini konsep ini tuh bisa terjadi berulang kali gitu. Dia tidak hanya jika dia berhenti langsung berhenti, tidak bisa lagi, tetapi dia bisa berulang kali. Jika salah di bagian ini, maka dia akan kembali lagi untuk perbaiki dan kemudian agar mencapai goals dari sistem yang dibangun tersebut. Kemudian tahap pemeliharaan, maintenance. Nah, tahap ini merupakan tahap terakhir dari siklus SDLC. Pada tahap ini, sistem sudah bisa digunakan secara komersial dan umum. Tentunya, sistem ini juga harus melakukan proses pemeliharaan agar bisa menjamin bahwa sistem bisa berfungsi secara normal dan optimal. Bukan berarti karena sistem tersebut sudah selesai, sistem itu diabaikan begitu saja, sudah diserahkan di user gitu. Ya udah begitu saja, tidak dilakukan pemeliharaan. Kan tidak tahu tiba-tiba ada kesalahan dalam fungsinya itu ya kan. Nah, makanya adanya tahap maintenance pemeliharaan ini merupakan juga tahap yang penting. Kemudian perbedaan antar metode SDLC. Nah, SDLC ini terdapat banyak sekali metodenya. Tentunya metode ini tidak selalu sama, pasti ada perbedaan. Entah perbedaan itu untuk membedakan antara metode atau perbedaan itu sebagai ciri khas dari metode tersebut. Ya, lebih jelasnya kita bahas. Nah, ada beberapa metode di sini, yaitu metode waterfall, air terjun, metode spiral, prototype, iteratif pengulangan, metode Fontaine, air mancur, metode rapid application development, metode synchronized and stabilized SDLC, metode extreme programming atau agile. Mungkin di sini Mila akan membahas hanya beberapa, mungkin 1, 2, 3, mungkin 3 atau 4 saja begitu. Karena di sini selain memberikan pengetahuan, Mila juga di sini membuat tugas mata kuliah dan itu dibatasi waktunya. Nah, kemudian pertama kali itu metode waterfall. Nah, tahapan dari metode waterfall itu sebagai berikut. Yang pertama itu tahap recruitment. Di tahap recruitment itu menyiapkan kasus yang akan digunakan. Nah, di kasus apa sistem yang ingin dibangun melalui metode waterfall ini disiapkan di recruitment. Setelah itu masuk ke tahap desain. Nah, di tahap desain ini disinilah ditentukan arsitektur software yang ingin dibangun itu seperti apa. Kemudian selanjutnya mengimplementasikan. Nah, di sini diimplementasikanlah dari perancangan-rancangan tadi itu. Di sini mulai dimasukin data-data gitu. Kemudian selanjutnya itu masuk ke tahap verification. Di tahap verification ini mulai dilaksanakan install, test, dan debug gitu. Nanti jika ada ditemukan kesalahan, maka kesalahan itu bisa diperbaiki. Kemudian di tahap maintenance ini ialah tahap untuk mengecek error. Di sini jika ada yang salah diperbaiki juga. Nah, kelebihan dari metode ini ialah memungkinkan untuk Departemen Literasi dan Kontrol proses pengembangan model fase one by one, sehingga meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi. Nah, kelemahannya, metode ini tidak memungkinkan untuk banyak revisi jika terjadi kesalahan dalam prosesnya. Karena setelah aplikasi ini dalam tahap pengujian, sulit untuk kembali lagi dan mengubah sesuatu yang tidak terdokumentasi dengan baik dalam tahap konsep sebelumnya. Nah, di dalam metode ini melibatkan penyelesaian satu tahap secara lengkap sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Ketika satu tahap selesai, langsung dilakukan evaluasi untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Metode ini sering dinamakan siklus hidup klasik, classic life cycle, di mana hal ini menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak. Kemudian selanjutnya itu ada metode spiral. Nah, di metode spiral itu bisa dilihat tahapan-tahapannya itu sebagai berikut. Pertama itu ada liaison ya, seperti itulah. Ya, pada tahap ini membangun komunikasi yang efektif di antara pengembang dan pelanggan. Jadi di sini user itu juga turut berperan dalam membangun sistem itu. Dia tuh sebagai pemberi masukan sistem apa yang ia butuhkan. Kemudian tahap planning, perencanaan. Pada tahap ini ditentukan sumber-sumber informasi, batas waktu dan informasi yang dapat menjelaskan proyek. Kemudian ada tahap analisis resiko, yaitu jelas di sini menganalisis resiko dan mendefinisikan apa saja yang menjadi resiko, baik itu secara teknis maupun secara manajemen. Kemudian tahap rekayasa itu yaitu pembuatan prototipe
atau pembangunan satu atau lebih representasi dari aplikasi tersebut. Kemudian pada tahap rilis, yaitu tahap konstruksi dan pelepasan. Pada tahap ini dilakukan pembangunan perangkat lunak yang dimaksud diuji, diinstal, dan diberikan sokongan-sokongan tambahan untuk keberhasilan proyek. Setelah itu, masuklah ke tahap evaluasi, yaitu user memberikan masukan berdasarkan hasil setelah melakukan uji coba. Nah, pada tahap ini kelebihannya itu sebagai berikut. Yang pertama itu mempertimbangkan resiko kemungkinan munculnya kesalahan sehingga bisa diandalkan untuk pengembangan perangkat lunak skala besar. Yang kemudian kedua itu pendekatan model ini digabung dengan model waterfall ditambah dengan pengulangan-pengulangan sehingga lebih realistis untuk mencerminkan keadaan sebenarnya. Yang ketiga itu baik pengembang maupun pemakai dapat mengetahui dengan cepat letak kekurangan dan kesalahan dari sistem karena proses-prosesnya dapat diamati dengan baik. Namun kekurangannya itu, yang pertama itu waktu yang dibutuhkan itu untuk mengembangkan perangkat lunak cukup panjang, demikian juga biaya yang besar. Kemudian sangat bergantung pada tenaga ahli yang memperkirakan resiko. Karena di sini tuh ada namanya analisis resiko. Tidak semua orang bisa menganalisis resiko-resiko apa, maka itu membutuhkan tenaga ahli yang memang expert di bidangnya. Kemudian terdapat pula kesulitan untuk mengontrol proses. Kemudian meyakinkan konsumen. Nah, meyakinkan konsumen ini tidak sembarangan, harus mempunyai seseorang yang memang mempunyai public speaking yang bagus agar bisa meyakinkan user agar bisa menggunakan sistem tersebut. Kemudian 3. Metode prototyping. Metode prototype. Nah, metode prototype itu bisa dilihat siklusnya itu seperti ini. Metode prototype ini adalah metode pengembangan software yang mengizinkan user itu untuk memiliki gambaran awal tentang program yang akan dikembangkan serta melakukan pengujian awal. Nah, jadi user ini bisa melihat melalui bentuk prototype sistemnya itu akan dibangun seperti apa. Kemudian metode ini menyajikan gambaran lengkap dari suatu sistem perangkat lunak terdiri atas model kertas, model kerja, dan program. Nah, adapun tahapannya itu ada seperti ini. Ada initial requirement, di sini kasusnya itu seperti apa. Kemudian setelah tahu kasusnya itu, kemudian masuk ke tahap perancangan. Nah, di tahap perancangan ini nanti akan dibuat user interface-nya, akan dibuat user experience-nya. Setelah itu masuk ke tahap prototyping, kemudian customer evaluation. Jika customer setuju maka akan masuk ke tahap selanjutnya, tapi jika tidak, ia akan melakukan review dan develop ini akan melakukan review dan updation, jadi itu memperbaiki. Kemudian masuk lagi ke tahap perancangan, masuk lagi ke prototyping, masuk lagi ke customer evaluation. Anggaplah sekarang customer itu sudah puas, maksudnya si development ini mulai mengembangkan sistemnya menjadi sebuah aplikasi. Nah, setelah itu dilakukanlah uji coba terhadap aplikasi tersebut, apakah sudah berjalan dengan baik dan benar. Nah, kemudian dilakukan tahap pemeliharaan agar aplikasi itu tetap terjaga dan bisa berjalan dengan baik dan benar dan tidak terhenti begitu saja. Nah, kelebihan pada model prototype itu yaitu penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan, kemudian mempersingkat waktu pengembangan, adanya komunikasi yang baik antar pengembang dan pelanggan. Kemudian kekurangannya itu ialah proses analisa dan perancangan terlalu singkat. Kemudian biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Nah, selanjutnya itu ada metode iteratif pengulangan. Jadi metode itu kembangan dari metode prototyping tadi. Tentunya lebih bagus dari metode prototype. Nah, ini bisa dilihat keuntungannya, kelemahannya. Sini saya tidak akan menjelaskan karena waktu yang sangat terbatas. Kemudian ada metode Fontaine, metode air mancur, di mana metode ini itu tahapannya itu bisa dilewati lebih dahulu, tidak harus terstruktur. Kemudian pada metode Rapid Application Development merupakan salah satu metode yang bisa dilakukan dalam waktu yang relatif lebih cepat. Kemudian ada metode Extreme Programming Agile. Kemudian dalam melakukan pengembangan software yang baik, apa sih yang harus dilakukan oleh seorang development? Nah, pertama itu ada source code management, kemudian ada bug report, kemudian ada user requirement. Yang pertama itu source code management itu ialah pengelolaan source code yang dimaksudkan agar versioning itu tetap terjaga. Walaupun dalam suatu aplikasi itu udah dilakukan jadi versi terbaru, versi lama itu tidak akan dibuang tapi di backup. Kemudian ada bug report, ini dalam uji cobanya itu bug-bugnya ini tidak dibuang, melainkan dicatat, kemudian dicari kenapa bisa terjadi bug-bug ini. Kemudian ada user requirement. Di user requirement itu tetap perlu dibuat guna membatasi skop pekerjaan. Nah,
pada saat pengoperasian ini pasti ada pendapat 1 dan 2 yang berbeda. Namun untuk melakukan perubahan itu harus dilaporkan terlebih dahulu kepada user, dikonfirmasi. Nah, ini merupakan referensi yang saya ambil. Saya mengambil dari artikel-artikel yang ada di Google. Kemudian terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.